Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM B2206025, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan semester 4. Nah, kali ini saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah saya, di mana video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kasus IMS, di mana kasus ini ada beberapa yang harus dijelaskan, yaitu upaya preventif dan promotif. Nah, langsung saja, mari kita simak materinya. Nah, yang pertama saya akan bahas di sini adalah upaya preventif dan promotif mengenai IMS pada ibu. Nah, IMS sendiri adalah infeksi menular seksual yang ditularkan melalui aktivitas seksual. Beberapa contoh dari penyakit IMS ini yang umum adalah gonore, sifilis, chlamydia, herpes genital, dan HIV ataupun AIDS. Nah, IMS sendiri dapat menyebabkan berbagai gejala seperti keluarnya cairan dari alat kelamin, rasa sakit, gatal-gatal, dan luka di sekitar alat kelamin. Nah, di sini juga saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang IMS atau infeksi menular seksual pada ibu, serta penjelasan tentang upaya preventif, promotif, pencegahan, serta penyebabnya. Nah, IMS pada ibu dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. IMS dapat menyebabkan infeksi pada organ reproduksi seperti radang panggul, infeksi vagina, dan infeksi rahim. Nah, hal ini dapat mengakibatkan gejala seperti nyeri, keluarnya cairan yang tidak normal, dan dapat berdampak pada kesuburan si ibu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengobatan IMS secara rutin sangat penting dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, adapun upaya preventif pencegahan IMS dari ibu. Nah, upaya preventif sendiri adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya infeksi. Contohnya adalah yang pertama, edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan seksual serta reproduksi. Yang kedua, promosi penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS secara dini. Nah, sedangkan upaya promotifnya sendiri adalah tindakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan seksual. Contohnya adalah kampanye dan edukasi publik tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan ramah, serta penghapusan stigma ataupun kepercayaan dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi IMS. Nah, adapun penyebab infeksi menular seksual pada ibu, di mana penyebab utama IMS adalah perilaku seksual yang berisiko, mungkin seperti tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual terhadap pasangan yang sudah teridentifikasi terkena penyakit IMS, berganti-gantian pasangan seksual, hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi IMS, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual, serta mungkin akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Nah, upaya pencegahan IMS harus dilakukan secara komprehensif, meliputi edukasi, promosi kesehatan, pemeriksaan rutin, dan pengobatan yang tepat. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan ibu dan seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, upaya promotif dan preventif pada remaja, di mana IMS pada remaja merupakan masalah kesehatan yang sangat penting. Remaja rentan terhadap IMS karena adanya rasa ingin tahu, ingin mencoba-coba, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual. IMS pada remaja dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang panggul, kemandulan, dan peningkatan risiko infeksi HIV dan AIDS. Oleh karena itu, edukasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja sangat diperlukan di masyarakat. Nah, adapun upaya preventif IMS pada remaja, di mana upaya preventif itu untuk mencegah IMS pada remaja, di mana meliputi mungkin edukasi komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah dan komunitas-komunitas lainnya, penyediaan akses mudah terhadap alat kontrasepsi dan kondom, konseling dan tes IMS yang sudah diakses remaja secara aman serta rahasia. Nah, adapun upaya promotif, di mana upaya promotif ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terkait infeksi menular seksual, di mana meliputi mungkin yang pertama, kampanye dan advokasi tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual di kalangan remaja. Yang kedua, mungkin pengembangan program pemberdayaan remaja untuk meningkatkan keterampilan hidup dan pengambilan keputusan yang sehat. Yang ketiga, mungkin penghapusan stigma atau kepercayaan dan diskriminasi terhadap remaja yang terinfeksi IMS.
Nah, adapun pencegahan infeksi menular seksual terhadap remaja meliputi mungkin penggunaan kondom secara konsisten saat berhubungan seksual bagi remaja yang telah mencoba-coba melakukan hubungan seksual. Yang kedua, mungkin penundaan aktivitas seksual hingga usia yang lebih matang. Yang ketiga, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS secara dini. Yang keempat, pengobatan yang tepat jika terinfeksi IMS. Nah, adapun penyebab infeksi menular seksual pada remaja di mana dipengaruhi beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedua, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba berhubungan seksual. Yang ketiga, pergaulan dan berperilaku seksual yang beresiko seperti bergonta-ganti pasangan serta akses terbatas terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, dan adanya stigma atau kepercayaan dan diskriminasi terhadap remaja yang telah terinfeksi IMS. Upaya preventif, promotif, dan pencegahan IMS yang komprehensif sangat penting untuk melindungi kesehatan remaja dan mempersiapkan mereka menjadi generasi yang sehat serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada upaya preventif dan promotif pada pranikah, di mana IMS pada pasangan pranikah ini berisiko terhadap IMS karena belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai kesehatan seksual serta reproduksi. Nah, pasangan pranikah yang tidak memahami pentingnya menjaga kesehatan seksual dapat terinfeksi IMS dan menimbulkan komplikasi serius seperti kemandulan, kanker serviks, dan meningkatkan risiko penularan HIV atau AIDS. Oleh karena itu, edukasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah pasangan pranikah sangat diperlukan. Nah, adapun upaya preventif pada pasangan pranikah untuk menjaga IMS pada pasangan pranikah meliputi mungkin edukasi komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi sebelum menikah. Yang kedua, mungkin pemeriksaan kesehatan dan tes infeksi menular seksual secara rutin sebelum menikah. Yang ketiga, penyediaan akses mudah terhadap alat kontrasepsi serta kondom. Nah, adapun upaya promotif pada pasangan pranikah, di mana upaya promotif ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pasangan pranikah terhadap IMS. Meliputi yang pertama mungkin kampanye dan advokasi tentang pentingnya menjaga kesehatan seksual sebelum menikah. Yang kedua, mengembangkan program konseling pranikah yang mencakup topik kesehatan seksual. Dan yang ketiga, penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap pasangan yang mungkin sudah terinfeksi infeksi menular seksual. Nah, adapun pencegahan infeksi menular seksual kepada pasangan pranikah, di mana meliputi yang pertama mungkin penggunaan kondom secara konsisten saat berhubungan seksual kepada pasangan yang telah terjangkit IMS. Yang kedua, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS secara dini. Yang ketiga, pengobatan yang tepat jika terinfeksi IMS, serta mendiskusikan riwayat kesehatan seksual sebelum menikah. Nah, adapun penyebab infeksi menular seksual dipengaruhi beberapa faktor pada pasangan pranikah, antara lain yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual serta reproduksi. Yang kedua, ketidakjujuran atau penyembunyian riwayat kesehatan seksual. Yang ketiga, perilaku seksual beresiko seperti bergonta-ganti pasangan sebelum menikah. Yang keempat, akses terbatas terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, serta adanya stigma dan diskriminasi terhadap pasangan yang telah terinfeksi. Nah, upaya preventif, promotif, dan pencegahan IMS yang komprehensif sangat penting untuk melindungi kesehatan pasangan pranikah juga dan mempersiapkan mereka menjadi pasangan yang sehat dan bertanggung jawab kelak. Nah, selanjutnya adalah ada upaya promotif dan preventif pada ibu hamil. Nah, IMS pada ibu hamil rentan terhadap IMS karena perubahan hormon dan kondisi imunitas yang menurun selama kehamilan. Nah, infeksi IMS pada ibu hamil dapat berdampak serius bagi kesehatan ibu dan janin seperti keguguran, kelahiran prematur, kelainan bawaan, infeksi neonatal, dan peningkatan risiko penularan HIV. Oleh karena itu, screening dan penanganan IMS pada ibu hamil menjadi sangat penting. Adapun upaya preventif untuk mencegah IMS pada ibu hamil meliputi yang pertama, pemeriksaan IMS rutin selama kehamilan. Yang kedua, pengobatan segera jika terdiagnosis infeksi menular seksual. Yang ketiga, edukasi kepada ibu hamil tentang cara mencegah penularan IMS. Yang keempat, menyediakan akses mudah terhadap alat kontrasepsi serta kondom.
Selanjutnya ada upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ibu hamil terkait infeksi menular seksual, di mana meliputi kampanye dan advokasi tentang pentingnya pemeriksaan infeksi menular seksual selama kehamilan, pengembangan program konseling kesehatan reproduksi bagi ibu hamil, penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ibu hamil yang telah terinfeksi infeksi menular seksual. Adapun pencegahan infeksi menular seksual pada ibu hamil antara lain mungkin penggunaan kondom secara konsisten saat berhubungan seksual, pemeriksaan rutin untuk mendeteksi infeksi menular seksual secara dini, pengobatan yang tepat jika terinfeksi IMS, edukasi pasangan tentang resiko IMS selama kehamilan. Adapun penyebab IMS dipengaruhi beberapa faktor pada ibu hamil antara lain perilaku seksual beresiko sebelum atau selama kehamilan, riwayat infeksi menular seksual sebelumnya, ataupun kurangnya akses terhadap layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS, serta pengetahuan yang terbatas tentang IMS dan cara pencegahannya, dan adanya stigma dan diskriminasi terhadap ibu hamil yang telah terinfeksi IMS. Nah, upaya preventif, promotif, dan pencegahan IMS yang komprehensif juga sangat penting untuk melindungi kesehatan ibu hamil dan janinnya, serta mempersiapkan mereka menjadi keluarga yang sehat. Nah, selanjutnya ada upaya preventif dan promotif pada persalinan. Nah, IMS pada persalinan di mana ibu selama persalinan ini dapat meningkatkan resiko penularan kepada bayinya sehingga dapat menyebabkan infeksi neonatal, kelainan bawaan, dan komplikasi lainnya. Nah, beberapa IMS yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan antara lain HIV, hepatitis B, gonore, sifilis, dan herpes genital. Nah, adapun upaya preventif untuk mencegah penularan IMS dari ibu ke bayinya selama persalinan meliputi yang pertama, screening dan pengobatan infeksi menular seksual pada ibu hamil sebelum persalinan. Yang kedua, pemberian profilaksis antibiotik atau antivirus pada bayi baru lahir. Yang ketiga, pencegahan kontak langsung antara bayi dengan cairan tubuh ibu yang telah terinfeksi. Yang keempat, perawatan luka perineum ibu untuk mencegah infeksi. Nah, adapun upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait infeksi menular seksual pada persalinan meliputi yang pertama, memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang risiko infeksi menular seksual pada persalinan dan bayinya. Yang kedua, kampanye dan advokasi tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan IMS selama kehamilan. Yang ketiga, pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan IMS pada persalinan. Nah, adapun pencegahan IMS, di mana upaya pencegahan IMS ini pada persalinan meliputi pemeriksaan rutin infeksi menular seksual selama kehamilan dan pengobatan segera jika terinfeksi, penggunaan tindakan pencegahan infeksi oleh tenaga kesehatan saat persalinan, pemberian profilaksis antibiotik atau antivirus pada bayi baru lahir sesuai indikasinya, serta edukasi pasangan tentang risiko IMS dan pentingnya screening dan pengobatan. Nah, adapun penyebab dari infeksi menular seksual dipengaruhi beberapa faktor antara lain pada persalinan. Yang pertama, infeksi IMS pada ibu selama kehamilan yang tidak terdeteksi atau tidak diobati memang. Yang kedua, perilaku seksual berisiko ibu selama kehamilan. Yang ketiga, kurangnya akses ibu hamil terhadap layanan pemeriksaan dan pengobatan IMS. Yang keempat, tindakan persalinan yang tidak memperhatikan pencegahan infeksi serta pengetahuan yang terbatas tentang IMS dan cara pencegahannya pada persalinan. Nah, upaya preventif dan promotif serta pencegahan IMS yang komprehensif ini selama persalinan sangat penting untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi dari risiko infeksi menular seksual. Nah, selanjutnya ada upaya preventif serta promotif pada ibu nifas. Nah, IMS pada ibu nifas ini berisiko tertular atau menularkan IMS akibat aktivitas seksual dan perubahan kondisi fisik serta hormonal setelah melahirkan. Nah, beberapa IMS yang dapat terjadi pada masa nifas antara lain HIV, hepatitis B, sifilis, gonore, dan herpes genital. Nah, adapun upaya preventif untuk mencegah IMS pada masa nifas meliputi antara lain yang pertama mungkin screening dan pengobatan IMS yang pada ibu hamil sebelum persalinan. Yang kedua, konseling dan tes IMS bagi suami ataupun pasangan ibu nifas. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi yang aman dan hindari hubungan seksual selama masa penyembuhan luka. Yang keempat, perawatan luka perineum dan vagina untuk mencegah IMS.
Nah, adapun upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait IMS pada masa nifas meliputi beberapa cara. Yang pertama, edukasi kepada ibu nifas tentang resiko IMS dan cara pencegahannya. Yang kedua, kampanye dan advokasi tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan IMS selama kehamilan dan masa nifas. Yang ketiga, pelatihan bagi tenaga kesehatan juga dalam pandangan IMS pada masa nifas perlu ditingkatkan. Nah, adapun pencegahan infeksi menular seksual pada masa nifas, mungkin pertama, pemeriksaan dan pengobatan infeksi menular seksual pada ibu hamil sebelum persalinan. Yang kedua, penundaan hubungan seksual selama masa penyembuhan luka perineum. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif untuk mencegah IMS, serta edukasi kepada ibu nifas dan pasangan tentang resiko IMS dan cara pencegahannya. Nah, adapun penyebab infeksi menular seksual pada masa nifas antara lain, yang pertama, infeksi IMS pada ibu hamil yang tidak terdeteksi atau tidak diobati. Yang kedua, perilaku seksual berisiko ibu ataupun pasangan selama masa nifas. Ketiga, kurangnya akses ibu nifas terhadap layanan pemeriksaan dan pengobatan infeksi menular seksual, serta luka perineum yang tidak dijaga kebersihan serta keamanannya, dan pengetahuan yang terbatas tentang infeksi menular seksual dan cara penjagaannya pada masa nifas. Nah, upaya preventif serta promotif dan pencegahan IMS yang komprehensif selama masa nifas sangat penting untuk melindungi kesehatan ibu serta bayinya dari resiko infeksi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada upaya preventif dan promotif pada BBL. Nah, IMS pada masa bayi baru lahir atau BBL ini, pada masa bayi baru lahir, resiko penularan IMS dapat terjadi melalui beberapa jalur seperti penularan saat kehamilan, proses persalinan, atau kontak dengan bahan kontaminasi setelah lahir. Nah, beberapa IMS yang dapat menular ke bayi antara lain HIV, hepatitis B, sifilis, gonore, dan herpes genital. Nah, adapun upaya preventif di mana untuk mencegah IMS pada masa bayi baru lahir antara lain, yang pertama, screening dan pengobatan IMS pada ibu hamil sebelum persalinan. Yang kedua, profilaksis antibiotik dan terapi obat-obatan untuk mencegah penularan vertikal. Yang ketiga, vaksinasi hepatitis B pada bayi segera setelah lahir. Yang keempat, pencegahan kontaminasi alat bantu persalinan dan tindakan medis lainnya. Adapun upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait IMS pada masa bayi baru lahir adalah yang pertama, edukasi kepada ibu dan keluarga tentang resiko IMS dan cara pencegahannya. Yang kedua, kampanye dan advokasi tentang pentingnya screening dan pengobatan IMS selama kehamilan. Yang ketiga, pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan IMS pada bayi baru lahir juga perlu ditingkatkan. Nah, adapun pencegahan IMS pada bayi baru lahir meliputi yang pertama, screening dan pengobatan IMS pada ibu hamil sebelum persalinan. Yang kedua, penggunaan tindakan pencegahan infeksi atau antiseptik saat persalin dan perawatan bayi. Yang ketiga, pemberian vaksinasi hepatitis B pada bayi segera setelah lahir. Yang keempat, pemantauan dan perawatan tali pusat serta kulit bayi untuk mencegah infeksi dan edukasi kepada ibu dan keluarganya tentang cara pencegahan penularan IMS. Nah, adapun penyebab IMS pada masa bayi baru lahir, yang pertama mungkin infeksi IMS pada ibu hamil yang tidak segera ditangani atau tidak diobati. Yang kedua, penularan saat proses persalinan akibat kontaminasi alat atau tindakan medis yang tidak steril, kurangnya kebersihan dan perawatan tali pusar atau kulit bayi, paparan cairan tubuh atau bahan kontaminasi lainnya setelah lahir, serta kurangnya akses terhadap bayi terhadap vaksinasi hepatitis B segera setelah lahir. Upaya preventif dan promotif dan pencegahan IMS yang komprehensif sejak masa kehamilan dan diaplikasikan saat persalinan serta masa bayi baru lahir sangat penting untuk melindungi kesehatan bayi dari resiko infeksi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah upaya promotif dan preventif pada PUS. IMS pada masa pasangan usia subur atau PUS. Nah, pada masa PUS ini resiko terpapar dan tertular IMS cukup sangat tinggi. IMS dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti infertilitas, kanker, dan bahaya bagi kesehatan reproduksi. Beberapa contoh infeksi menular seksual yang sering terjadi pada PUS adalah HIV ataupun AIDS, sifilis, gonore, chlamydia, dan herpes genital.
Nah, adapun upaya preventif untuk mencegah IMS pada masa PUS beberapa meliputi konseling dan tes IMS secara rutin bagi pasangan PUS. Yang kedua, penggunaan alat kontrasepsi yang efektif seperti kondom yang telah pada pasangan yang telah teridentifikasi mengenai IMS, serta pengobatan segera jika terdiagnosis IMS untuk mencegah penularan dan pemeriksaan dan pengobatan pasangan seksual untuk memutus rantai penularan tersebut. Nah, adapun upaya promotif di mana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait IMS pada masa PUS adalah yang pertama, edukasi serta kampanye tentang bahaya IMS dan pentingnya pencegahan. Yang kedua, advokasi kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan akses layanan IMS yang lebih tinggi, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam konseling dan manajemen IMS dan pemberdayaan masyarakat untuk membicarakan isu-isu seksual secara terbuka. Nah, adapun pencegahan IMS pada masa PUS meliputi mungkin konseling dan tes IMS secara rutin bagi individu dan pasangan, penggunaan kondom yang benar dan konsisten saat berhubungan seksual, serta pembatasan jumlah pasangan seksual, pengobatan segera jika terdiagnosis IMS, dan edukasi tentang perilaku seksual yang aman. Nah, adapun penyebab IMS pada masa PUS dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan seksual, kurangnya pengetahuan tentang infeksi menular seksual dan pencegahannya. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap layanan tes dan pengobatan IMS, dan stigma dan diskriminasi yang menghambat pencarian pengobatan, serta ketidaksetaraan gender dalam ketidakberdayaan dalam negosiasi seksual. Nah, upaya promotif dan preventif ini dan pencegahannya juga sangat komprehensif, sangat penting untuk melindungi kesehatan reproduksi pasangan usia subur dan memutus rantai penularan IMS di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah upaya preventif dan promotif pada lansia, di mana pada masa lansia isu-isu IMS sering sekali kurang mendapat perhatian. Namun, lansia tetap beresiko terhadap infeksi menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan herpes genital juga. Dan beberapa kondisi yang meningkatkan risiko IMS pada lansia antara lain penurunan sistem kekebalan tubuhnya, penggunaan obat-obatan mempengaruhi aktivitas seksual, serta kurangnya informasi tentang kesehatan seksual. Nah, adapun upaya preventif untuk mencegah infeksi menular seksual pada lansia, yang pertama, konseling dan tes IMS secara rutin bagi lansia yang aktif secara seksual. Yang kedua, edukasi tentang pentingnya penggunaan kondom dan praktik seks yang aman. Yang ketiga, screening dan pengobatan dini jika terdiagnosis IMS, serta peningkatan akses layanan kesehatan seksual yang ramah lansia. Nah, selanjutnya ada upaya promotif. Nah, upaya promotif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait IMS pada lansia dilakukan beberapa cara. Yang pertama, kampanye dan sosialisasi tentang kesehatan seksual pada lansia. Yang kedua, pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling dan pelayanan IMS yang sensitif terhadap lansia. Pemberdayaan komunitas lansia untuk membicarakan isu-isu kesehatan seksual, serta advokasi kepada pembuatan kebijakan untuk memasukkan isu IMS lansia dalam program kesehatan. Nah, adapun pencegahan infeksi menular seksual pada lansia dilakukan beberapa cara. Yang pertama, konseling dan tes IMS secara rutin bagi lansia yang aktif secara seksual. Yang kedua, penggunaan kondom yang benar dan konsisten saat berhubungan seksual. Yang ketiga, pembatasan jumlah pasangan seksual. Yang keempat, pengobatan segera jika terdiagnosis IMS, serta edukasi tentang perilaku seksual yang aman pada lansia. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa penyebab serta faktor yang mengakibatkan IMS pada lansia, antara lain yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang infeksi menular seksual dan upaya pencegahannya. Yang kedua, penurunan sistem kekebalan tubuh akibat proses penuaan. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi aktivitas seksual. Yang keempat, kerentanan psikologis dan stigma terkait seksualitas pada lansia, serta keterbatasan akses terhadap layanan tes dan pengobatan IMS yang ramah lansia. Nah, upaya preventif, promotif, dan pencegahan IMS yang komprehensif sangat penting untuk melindungi kesehatan seksual dan reproduksi lansia, serta memutus rantai penularan IMS di kalangan lansia juga. Nah, itu saja beberapa penjelasan tentang upaya preventif dan promotif bagi ibu hamil, serta remaja, dan lain-lain. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You don't even know